Alwan tetap di situ tidak jujur. Kata dari itu kan menunjuk arah, menunjuk asal. Kalimat dari itu, Wan, nggak bisa disangkal lagi dari sebatang pohon. Dari sebatang pohon itulah dia mendengar suara. Oke, Wan. Sekarang aku mau bertanya, ya. Kamu tahu surah 28 ayat 30? Yang isinya langsung aja aku buat ya, biar jangan kita kayak cerdas cermat. Yang isinya di mana dikatakan di situ dari sebatang pohon Allah menyatakan dirinya kepada Musa. Maka pertanyaan saya, mengapa Allah SWT harus mengambil atau harus mengambil sebatang pohon untuk menyatakan dirinya kepada Musa? Silakan. Baik, Bang Rudi. Surat ke-28 itu namanya surat Al-Qasas, ayat ke-30 ya. Tadi pertanyaan Bang Rudi, kenapa Allah harus mengambil sebatang pohon? Kalau kita baca ayatnya dengan baik ya, saya bacakan Arabnya dulu ya, izin ya. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aiman fil buq'atil mubarakah minasyajarah ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Dari situ orang yang kalau dia baca sebenarnya terjemahannya di situ sudah dibantu cluenya di dalam kurung menggunakan kata arah. Jadi terdengar panggilan dari arah pohon sebenarnya. Jadi bukan berarti sebatang pohon, bukan berarti Allah itu sebatang pohon itu. Makanya karena ada kata min itu artinya dari, itu preposisi menunjukkan lokasi tertentu, posisi tertentu. Apa yang dimaksud di situ? Suara panggilan yang didengar itu. Jadi kalau ditanya, saya rasa mungkin konstruksi pertanyaannya ini harus diselaraskan dulu dengan ayatnya, jadi biar enggak salah paham. Jadi ayat itu sendiri tidak bercerita bahwa Allah itu adalah sebatang pohon, ya, asyajarah, tetapi di situ ada kata min, dan yang dimaksud itu adalah an-nadi atau ada panggilan yang berasal dari arah pohon itu. Begitu ya, Bang Rudi? Ya, silakan. Oke. Oke, terima kasih Alwan. Saya tidak pernah mengatakan Allah itu menjadi sebatang pohon, enggak. Tapi saya bertanya, mengapa dia menggunakan media pohon untuk menyatakan dirinya kepada Musa? Dalam artian ada yang bilang itu hijab. Atau udahlah, mengapa dia menggunakan hijabnya pohon untuk menyatakan dirinya kepada Musa? Mengenai arah itu memang betul dari lembah. Karena pohon itu berada di sisi kanan lembah itu. Baca saja tafsir Ibnu Katsir, Jalalain sama Quraisyab. Mereka dengan jelas mengatakan dari pohon itu. Dan pohon itu disebut pohon apa namanya? Makanya saya bilang, mengapa Allah SWT menggunakan pohon sebagai media untuk dia menyatakan dirinya kepada Musa? Bukan saya katakan Allah menjadi pohon, tidak, Wan, sorry. Mengapa dia menggunakan media? Menggunakan media itu artinya, sudah tahulah Alwan, contoh, menggunakan toa, gitu kan. Bukan berarti saya jadi toa, tidak. Maksudnya saya, mengapa dia menggunakan media pohon untuk menyatakan dirinya kepada Musa? Silakan. Jawaban saya tetap sama, Le. Pertama, tidak ada media di situ digunakan. Yang ada hanyalah suara. Jadi suara itu, spesifiknya ya, itu terletak di Syati'il Wadi'il Aiman, sebelah kanan lembah. Nah, spesifik lagi dari arah pohon. Jadi itu menunjukkan posisinya, spesifikasinya. Jadi di lembah bagian mana di dekat pohon. Bukan berarti pohon itu tempat keluarnya suara atau pohon itu berbicara. Bukan berarti begitu. Makanya penting melihat konstruksi bahasa Arabnya. Yang pertama, min syati'il wadi, di situ menggunakan kata min, preposisi dari, menunjukkan arah. Dari arah lembah sebelah kanan.
Lalu di kata asyajarah pohon itu juga menggunakan kata min dari arah pohon itu. Jadi tidak ada sama sekali media yang dipakai di situ. Konstruksi pertanyaannya mungkin harus disesuaikan dengan ayat. Nah, adapun suara yang terdengar, ya itu bisa saja itu kekuasaan Anda kan juga ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan kan ada suara dari langit. Itu seperti itulah suara yang terdengar kan. Silakan. Oh ya, catatan tadi Nah, tafsir yang Anda sebutkan Ibn Katsir. Saya bisa minta Anda di mana saya sudah baca semua, tidak ada satupun tafsir yang mengatakan menggunakan media pohon. Itu dari arah. Oke, silakan, Bro. Oke. Ya, sebentar Wan ya, saya bukakan dulu. 28 ayat 30. Ya. Saya buka tafsirnya Jalalain dulu. Maka tatkala Musa sampai ke tempat itu, dia diseru dari arah pinggir, yakni sebelah lembah kanan, yang berada di sebelah kanan Nabi Musa pada tempat yang diberkahi. Bagi Musa untuk mendengarkan kalam Allah di tempat itu, dari sebatang pohon. Lafal ayat ini menjadi badal dari lafal syati, berikut pengulangan huruf jarnya, disebabkan pohon itu tumbuh di pinggir lembah. Pohon itu adalah pohon anggur, atau pohon ulaik, atau pohon usad, yaitu huruf an adalah an mufassarah, bukan an mukaffafah. Hai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Rabb semesta alam. Bukan saya yang membilang, tapi Jalalain. Ya. Dan kalau dibaca lagi sebentar, ini tafsirnya sebentar. Coba tafsirnya Kemenak ini gimana? Tapi saya kurang apa membaca Kemenak ini yang karena dia kadang ngawur juga. Bentar ya. Musa berjalan ke arah api yang dilihatnya tatkala sudah berada dekat api itu, ia disuruh oleh suatu suara di lembah sebelah kanannya. Ia mendengar suara yang menyatakan kepadanya bahwa saya ada seruan Allah. Tuhan sekalian Allah. Musa mendengar seruan Tuhannya di malam yang sunyi senyap di lembah dalam keadaan sendiri. Tak seorang pun yang menerima, maka Musa dapat mendengar kalam ilahi langsung dari Tuhannya. Karena hal itu adalah hal yang gaib, tidak ada yang mengatakan kalau ini dah bicara gaib ya. Tafsir Kemenak ringkas. Setelah berpesan kepada keluarganya, berangkatlah Musa ketika sampai tempat yang dilihatnya sebagai sumber api itu. Dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon yang tumbuh di sebidang tanah yang diberkahi. Panggilan itu adalah, wahai Musa, sungguh aku yang engkau dengar memanggilmu ini adalah Allah. Tidak ada yang patut disembah selain aku, Tuhan pencipta, pemelihara, dan pengawas seluruh alam. Jadi sudah beberapa tafsir kulihat, memang begitu dikatakan. Ya, makanya aku tanya mengapa Allah SWT menggunakan hijab itu adalah pohon. Dari sebatang pohon. Kenapa tidak menggunakan media yang lain? Ya, kenapa tidak menggunakan media? Aku belum, tunggu dulu, aku belum. Iya, silakan. Kan belum aku bilang silakan, sabarlah. Kenapa tidak menggunakan media yang lain? Kemudian tadi Alwan menyinggung sedikit tentang Yesus. Kita nggak usah kembali ke situ lagi. Karena Alwan tadi kan sudah puas bertanya ya tentang Yesus. Tapi tidak apa-apa. Kami tidak pernah menyangkal bahwa Tuhan menggunakan media burung merpati. Rohnya kan hadir dalam wujud burung merpati ketika Yesus dibaptis itu. Kami tidak pernah menyangkal, tidak ada kami katakan bukan dari burung merpati itu keluar suara, tidak, dari dia. Memang dia hadir. Sama dengan ketika sema api di dalam Musa. Kami tidak pernah menyangkal bahwa Tuhan tidak hadir di situ. Hadir. Baca saja keluaran itu. Mulai ayat 1, 2, sampai 3. Kemudian kami tidak pernah menyangkal dari tiang awan, tiang api. Memang hadir dia di situ. Lah sekarang umat Islam bagaimana? Silakan Alwan. Iya, kalau kita lihat tadi ya dari tafsir Jalalain yang dibacakan Ibn Katsir, meskipun tadi tidak masuk tafsir Kemenak, sebenarnya Kemenak nggak mengeluarkan tafsir, itu tafsir ringkasan Kemenak tepatnya. Dari
dari Bang Lei baca, kita sama-sama mendengarkan ada kata dari. Jadi itu tidak keluar dari konteks Quran. Tidak ada kata media, tidak ada kata menggunakan media, semua menggunakan kata dari. Berarti ya seperti yang saya bilang, tidak ada satupun tafsir yang mengatakan ada media pohon dipakai di situ. Kalau itu media pohon, maka harusnya nggak ada kata dari. Tapi juga Bang Rudi juga tadi baca badal dari syati kan. Badal itu maksudnya ya sama posisinya dengan lembah. Jadi menunjukkan arah dia di lembah, lalu spesifik lagi arah dari pohon. Kata dari itu dipertebal Bang Rudi bahwa itu bukan menunjukkan media, itu arahnya dari sana. Kata dari ya dari sana. Nah, jadi kita tidak punya problematika itu. Kita menganggap bahwasanya ketika Musa mendengarkan suara itu berarti mukjizat Allah, dia bisa mendengarkan suara. Ya, jadi kita kita tidak. Saya tadi menggambarkan ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, dia mendengarkan suara. Mungkin itu hal yang sama gitu. Kalau terserah kalau Bang Yurudi mengatakan, oh itu suaranya Tuhan, tapi kan nanti ada implikasi juga tuh. Berarti dia berbahasa pakai bahasa apa, suaranya bass atau gimana? Karena di dalam pemahaman kita kan Allah itu ada hijab ya. Jadi orang kalau mengatakan ada suara itu berarti bukan Allah yang bersuara, tidak. Tapi itu kalau kita katakan media itu suara itu tadi, itu suara itu, tapi bukan pohon. Ada suara. Nah suara itu yang dikatakan satir atau dikatakan hijab yang membungkus. Jadi yang intinya dia berbicara langsung wa kallamahu taklima Nabi Musa, dan ya kita seperti itu saja posisinya. Ya saya rasa jelas ya Bang Rudi. Silakan. Silakan. Lupa Iya, saya, Wan. lupa saya, sorry. Iya, nggak apa-apa. Ya. Alwan tetap di situ tidak jujur. Kata dari itu kan menunjuk arah, menunjuk asal. Dari mana kau? Dari Medan. Berarti dia berasal dari Medan. Atau posisi sebelumnya dari mana? Kalimat dari itu, Wan. Kamu tadi sudah mengatakan menunjuk arah. Memang menunjuk arah. Arahnya pohon. Gak bisa disangkal lagi. Dari sebatang pohon. Dari sebatang pohon itulah dia mendengar suara. Atau kita menggunakan telepon, handphone. Dari handphone ini. Aku mendengar suara Alwan misalnya. Bukan aku bilang dari samping, dari kiri kanan, tapi ada penunjuk arah di situ. Dari. Itu tidak bisa dibantah. Dalam bahasa Indonesia pun, kalau bahkan dalam bahasa Arab kan dibilangnya tadi. Itu pohon apa katanya? Anggur, entah apa. Sampai dijelaskan jalan lain, pohonnya itu. Ya. Kalau di surah 19, saya agak lupa itu ya, 52, 53 atau berapa. Itu juga ada. Ya, ketika cerita kalau tentang Musa, ketika kami bertemu dengan Musa berbicara langsung katanya. Coba aku buka sebentar duluan. Biar jangan salah-salah. Saya ingatnya surah 19 ayat 51 kalau nggak salah ya. Sorry. 51 52. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa. Di dalam kitab Al-Qur'an dia benar-benar orang yang terpilih, seorang rasul dan nabi. Itu ayat 51-nya, ayat 52-nya. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Sinai dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap. Jadi Tuhan bercakap-cakap langsung. 52, 53. Saya belum lihat tafsirnya. Tafsirnya ada pernah saya. Dan kami telah mengadukan sebagai rahmat kami kepadanya, itu bahwa saudaranya Harun menjadi seorang nabi. Ya, ayat 52 inilah coba. Aku buka lu tafsirnya. Bentar ya. Kalau kita lihat tafsir lengkap Kemenak, dalam ayat ini dijelaskan bagaimana Allah memanggil Musa as dan berbicara langsung dengannya di sebelah kanan Bukit Cur, yaitu sebuah bukit yang terletak semenanjung Sinai. Ketika itu Musa sedang menuju Mesir dari Madian dan untuk menyampaikan dakwah kepada Fir'aun. Nah itulah, nanti dia berbicara langsung. Bentar ya.
Sebentar. Nanti dibaca aja lah. Kalau Ibnu Katsir bilangnya gini. Dan kami telah memanggil dia dari sebelah kanan Gunung Sur, yakni yang ada di sebelah kanan Musa saat ia pergi mencari nyala api. Dari api yang dilihatnya itu ia melihat adalah adanya nyala api, maka ia pergi mencarinya. Maka ia menjumpai nyala api itu berada di sebelah kanan Gunung Tur, yakni sebelah barat tepi lembah. Lalu Allah mengajaknya bicara langsung dengan menyerukannya serta mendekatkannya, maka Musa bermunajat kepadanya. Jadi memang dari api itu ya. Ibnu Jarir meriwayatkan telah menceritakan kepada kami bla 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 ini bentar ya. Hal yang sama telah dilakukan oleh Mujahid ini. Kalam sedang menulis kitab Taurat ya. Sebentar. Ya. Keluar. Ya, itulah yang bisa saya katakan Wan, bahwa kalimat dari itu merujuk sebuah asal. Asal suara itu dari mana? Dari, ya, itu menunjukkan asal. Ya, silakan Wan kalau mau dibantah. Itu aja terakhir dari saya. Oke, baik, terima kasih Bang Rudi. Ya, saya pikir ya jelas ya bahwa baik tafsir-tafsir juga menegaskan itu menunjukkan jiha atau arah. Bukan berarti arah itu berasal dari pohon. Nah, kita tidak akan pernah dapati narasi pohon berbicara, kan tidak ada narasi seperti itu. Asal suara itu terdengar dari arah sana, ya. Dan ya itu sifat yang salah satu mukjizat Nabi Musa alaihissalam, bahwa dia bisa mendengarkan suara itu dari arah lembah, dan itu juga jaraknya kan jauh dari Nabi Musa. Intinya suara dari arah sana, kan nggak mungkin suara dari mana-mana, kan nanti menggema satu ruangan itu. Jadi itu pasti dari satu arah. Tapi saya pikir asumsinya terlalu liar kalau mengatakan bahwa oh suara itu dari arah pohon lalu kita katakan itu pohon, gitu kan. Karena seringkali itu kita terlupa, kita dengar suara dari mana, misalnya ada suara dari balik tembok, terus kita bilang oh tembok itu suara, tembok itu berbicara, padahal kan nggak mungkin lah. Mana tahu ada orang bicara-bicara di belakang tembok kan, seperti itu. Jadi saya rasa begitu, Bang Rudi. Jawaban saya singkat dan sederhana. Oke. Oke, kapan-kapan nanti kita. Terakhir. Sorry. Oke, silakan. Sebentar. Itu kan tadi mengenai pohon udah selesai. Ini yang terakhir. Mengapa Allah SWT tidak menyatakan dirinya dari seorang manusia? Tadi kan dari pohon, dari ya. Yang tadi kita sudah membahas dari sebatang pohon. Ya, Allah menyatakan dirinya. Allah tidak ada di pohon itu, kita tidak permasalahkan. Allah bukan pohon itu, tidak kita permasalahkan. Tapi intinya Musa mendengar dari pohon itu ada suara yang menyatakan dirinya adalah Tuhan semesta alam. Kan begitu. Sekarang, mengapa Allah tidak menggunakan manusia sebagai hijabnya? Oke, ini pertanyaan yang bagus. Iya, pertanyaan yang bagus. Jadi konsep di dalam Islam itu bahwa Allah itu Maha Kuasa. Sebenarnya itu berkesesuaian juga dengan Hosea, ya, dan di bilangan juga tentang konsep Tuhan, bahwa Tuhan berteofani itu kita tidak kenal di dalam jangan Islam. lari ke Bible dulu. Jangan lari ke Bible. Saya menggunakan istilah itu biar kawan-kawan Kristen juga paham gitu loh. Jangan, kami udah paham itu. Kalau berbahasa Arab kan nanti saya bertajalli atau apa, itu kita tidak kenal. Enggak, cari aja ayat dari Al-Quran. Kasih tahu biar saya bukakan ayatnya. Silakan Wan, atau hadis lah. Tahap bebas. Sebenarnya itu menggunakan istilah ya, bukan pendalilan Quran. Karena kalau kita mengatakan dalil lewat Quran, itu kan tidak ada di dalam Al-Quran yang seperti itu. Atau gampangnya begini, saya katakan bahwa dalam konsep agama Islam, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mampu tanpa perlu seperti yang dipahami saudara-saudara kita Kristen, bahwa dia harus menjelma menjadi sesuatu baru kemudian menyampaikan pesan. Ya, di dalam Al-Quran digambarkan lewat hijab, sehingga kita berkeyakinan, bahkan saya rasa kekristenan juga mengakui itu, bahwa Allah itu tidak bisa dilihat gitu. Di dalam Al-Quran digambarkan bahwasanya Subhanallahi amma yasifun. Sifat-sifat Allah ini harus dijaga, sifat-sifat kemuliaan Dia,
Karena dengan menggambarkan dia misalnya berbentuk wujud, ya, kemudian menjelma menjadi sesosok makhluk, bagi kami di dalam Islam itu merupakan bentuk blasphemy atau bentuk penghinaan kepada Tuhan. Dan itu Allah sendiri yang nyatakan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya, Allah itu tidak serupa dengan apapun, ya, apalagi makhluk-makhluk, itu maha suci Allah dari itu semua. Jadi saya pikir kalau ditanya kenapa, yaitu berkaitan dengan tingkat kemahasuci Allah, kemahasuciannya gitu. Karena konsekuensi logis dari menggambarkan Tuhan menjadi makhluk, maka dia berpotensi untuk dihina. Nah, itu bagian daripada penjagaan Allah Subhanahu wa taala dari kejahilan-kejahilan manusia mungkin. Begitu Bang Rudi. Silakan. Ya, saya pikir begitu aja. Satu kali lagi. Ya, Wan. Silakan. Terima kasih, Wan. Berarti kamu mau mengakui bahwa Allah Maha Suci kalau menggunakan sebatang pohon sebagai hijab. Tetapi dia tidak menjadi suci ketika menggunakan manusia sebagai hijab. Wah, ini jadi ada yang agak unik ini, Wan. Saya tidak mengatakan Tuhan menjadi manusia. Tetapi kenapa Tuhan tidak menyatakan dirinya dari seorang manusia? Contohnya, pohon itu kan didengar si Musa ada suara, aku adalah Allah pencipta langit dan bumi. Kenapa tidak didengar dari seorang manusia? Misalnya manusia itu juga dijadikan hijab. Aku adalah Allah pencipta langit dan bumi, hai Musa katanya. Itu yang saya maksud, Wan. Kamu katakan dia tidak maha suci. Berarti kalau dari sebatang pohon jadi maha suci, kalau dari seorang manusia tidak menjadi maha suci. Atau ada yang mau diralat? Sebelum kita tutup, silakan. Dan saya tidak akan membantah. Intinya semua penonton sudah mendengar dan sudah paham apa yang saya sampaikan. Silakan. Iya, saya rasa juga penonton sudah pada paham juga bahwa media itu bukan pohon. Kan dari awal ingin digambarkan bahwa suara itu dari sebatang pohon dan berarti keluar suara dari pohon itu. Kan itu tidak saya benarkan sejak awal. Dan tidak ada seorang muslim pun yang mengatakan bahwa suara itu berasal dari pohon. Bahkan literatur Islam tidak ada satupun menggambarkan itu itu suara berasal dari pohon. Jadi ketika dikatakan kenapa harus tidak kepada manusia, kenapa tidak pohon saja tidak apa-apa kok kepada manusia, itu tidak ada kaitannya sebenarnya, tidak matching. Begitu Bang Rudi. Tidak matchingnya di mana? Karena ini bukan persoalan apakah suara itu keluar dari pohon, tidak. Ketika suara itu keluar dari sana, dari lembah, kemudian dispesifikkan dari arah sebatang pohon atau dekat pohon, itu bukan berarti pohon itu bersuara gitu. Itu sejak awal dipahamkan dulu. Jangan itu yang di framing. Nah, suara itu bisa terdengar dari arah mana saja kan. Tapi yang didengar Musa dari arah sana. Dijelaskan di dalam Al-Quran. Kalau kepada manusia, lagi-lagi kita tidak kenal konsep teofani tadi. Tuhan menampakkan diri, Tuhan menjelma. Karena kita menjaga itu. Menjaga kemahasucian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi loh di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan menjelma sekali aja dia di bumi, menjelma menjadi manusia, maka orang kemudian menggambar bentuknya, membuat rupanya, ya, menggambarkan dia berjoget, menari, dan itu luar biasa dahsyatnya kehinaan-kehinaan yang ditimpakan kepada Tuhan. Saya pikir salah satu hikmah yang paling besar ketika penggambaran itu tidak ada adalah agar manusia itu selamat lisannya, selamat sikapnya daripada menghinakan Tuhan. Begitu Bang Le. Jadi pertama saya katakan premis awal bahwa itu suara dari Tuhan, dari pohon, berarti pohon yang bersuara itu sama sekali sesuatu yang dipaksakan. Begitu Bang Le. Oke, Wan. Terakhir Wan, kayaknya dirimu belum paham apa yang kumaksudkan. Saya tidak pernah mengatakan dari pohon itu ya, maksudnya pohon bersuara, tidak. Tapi kalimatnya dari sebatang pohon dia mendengar suara itu. Bukan berarti pohon yang berbicara, saya tidak mengatakan demikian. Cuma dia mendengar dari arah pohon. Oke. Sekarang kenapa Tuhan tidak menggunakan dari arah seorang manusia? Dia mendengar, Musa mendengar, aku adalah Allah pencipta langit dan bumi. Saya tidak mengatakan Tuhan jadi manusia loh. Saya nggak bilang berteofani, tidak ada urusan itu. Dari seorang manusia. Kamu bilang kan berarti bukan dari manusianya. Iya, tidak dari manusianya. Tapi dari arah seorang manusia atau dari arah seorang Rudi Yohanes. Justru lebih problematik lagi. Misalnya dari ketika ya tahu saya sudah paham.
Oh, maksudnya dia tidak berteofani, tapi ada suara dari arah manusia mendengar. Orang nanti menyangka manusia itu Tuhan. Iya kan? Sesederhana itu kan, ketika dia misalnya, kira-kira misalnya dia muncul suara itu dari kerbau, bahaya lagi tuh. Orang akan menyangka kerbau itu Tuhan gitu. Bahkan saya bilang dari arah pohon saja, Bang Rudi sudah menyangka Tuhan itu pohon gitu loh. Jadi saya pikir sederhana Maaf Wan, menjawab saya tidak pertanyaan pernah itu. mengatakan Tuhan itu pohon. Wan, saya Iya, luruskan dulu. maksudnya Saya tidak pernah mengatakan Tuhan itu awal-awalnya pohon. begitu. Awal-awalnya begitu. Ketika saya nanti Enggak terangkan loh. tentang dari arah, baru kemudian oh itu bukan Tuhan yang menjelma menjadi media pohon. Kan ini kan tadi menggunakan kata perantara tadi, media tadi. Bukan Media itu menjelma loh, Wan. Menggunakan media. Artinya apa? iya, Contoh, mic itu kan digunakan media untuk iya, toa. Halo, iya. halo, halo. Menggunakan media. Bukan saya bilang Tuhan menjadi pohon. Ketika Tidak. Yesus, ketika misalnya Tuhan menjadi manusia, apakah Yesus itu sebagai media apa tidak? Oke, Wan. Oke, Iya kan? sudah nggak usah kita lari ke Iya, Yesus. iya makanya saya kasih Karena kan contoh bahasan seperti kita itu karena tentang Islam. sederhananya mudah ditangkap. Itu sudah Baik. puas tadi saya jawabkan. Oke, Iya, gitu aja Wan. saya kasih komparasi aja. Oke ya Wan. Tapi oke, siap Bang Rudi. Yang penting kita silaturahmi ya, sehat-sehat selalu Bang Rudi. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Siap. Oke, saya turun ya. Oke Wan. Terima kasih Alwan. Dikau orang baik. Terima kasih. Oke. Ya, selamat malam Wan. Selamat malam. Sampai jumpa. Ya. Kawan, Alwan ini orang baik. Dari dulu saya kenal dia baik. Kalau dia berdiskusi tidak pernah dia lomba kuat-kuatan suara.